Seringkali kita berpikir orang yang pindah agama dari agama Islam misalnya ke Kristen, oleh karena ada bujuk rayu dari agama Kristen yang mempengaruhi orang yang sudah beragama Islam. Bisa dengan materi atau bisa juga dengan janji jabatan dan sebagainya. Demikian juga ada orang yang tadinya Kristen kemudian masuk Islam. Mungkin kita berpikir itu disebabkan karena seks, karena uang, karena jabatan dan sebagainya. Mungkin saja hal seperti itu bisa terjadi, tapi ada fakta lain yang membuat seseorang itu bisa beralih agama dari agama Islam misalnya ke Kristen, atau dari Kristen ke Islam, ke Hindu, ke Buddha. Bagaimana fakta lain itu? Mari kita ikuti pemaparan dari seorang ustadz yang saya percaya itu sangat mencerahkan kita kalau kita mengikuti pemaparannya, sehingga jangan kita melakukan tuduhan ini dan itu terhadap orang lain. Jangan sampai sikap kita sendiri yang membuat orang murtad dari agamanya. Silakan mengikuti penjelasan dari Pak Ustadz ini. Haji Usman Muhammad. Beliau itu ulama terpandang di situ dan sudah kalibernya udah sangat tinggi lah. Tapi di tengah jalan beliau murtad, beliau masuk Kristen. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia melihat banyak sekali gereja-gereja dibakar, dia melihat banyak sekali persekusi dan intimidasi terhadap orang-orang Kristen. Orang yang sedang melakukan kristenisasi itu adalah orang-orang Islam sendiri. Jadi 40 orang jemaah yang ngakunya muslim itu, yang pakai kerudung, pakai cadar itu, yang pakai jenggot, pakai sorban itu, itulah mereka yang sedang melakukan kristenisasi atau pemurtadan. Sebab ketika mereka sedang melakukan itu, ada banyak sekali, ada jutaan muslim yang melihat itu dan merasa malu. Loh, kok agama saya kayak gini? Kok perilaku umat beragama yang seagama dengan saya kok seperti ini? Itu banyak yang seperti itu. Karena orang dengan naluri dan dengan nurani yang masih normal pasti akan terheran-heran, kan itu ada umat ya agama lain yang sedang beribadah kok digerebek gitu. Kenapa ceritanya bisa seperti itu? Kenapa ikut campur urusan agama orang gitu? Kenapa nggak sholat aja di masjidnya sendiri, malah serang ke gereja atau ke tempat yang dianggap sebagai tempat agama yang lain? Banyak sekali orang-orang yang muslim ketika melihat kejadian itu menjadi merasa malu, menjadi minder, dan bahkan banyak yang kemudian mempertanyakan agamanya sendiri. Saya kenal sama banyak orang yang dia itu murtad, yang mereka itu murtad keluar dari agamanya. Ada yang menjadi ateis, ada yang menjadi Kristen, ada yang menjadi Hindu, ada yang menjadi Buddha dan sebagainya. Itu alasannya adalah apa? Karena melihat realitas kaum muslimin itu penuh dengan kekerasan, penuh dengan ancaman, penuh dengan intimidasi dan sebagainya yang seperti itu. Itulah kristenisasi yang sesungguhnya itu justru malah dilakukan oleh orang-orang Islam yang mengaku dirinya sebagai muslim yang bagaimana gitulah. Berarti tentu saja mengingat sebuah cerita yang dari Ethiopia, namanya adalah Pak Haji Usman Muhammad. Beliau itu ulama terpandang di situ dan sudah kalibernya udah sangat tinggi lah. Tapi di tengah jalan beliau murtad, beliau masuk Kristen. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia melihat banyak sekali gereja-gereja dibakar di negaranya. Dia melihat banyak sekali persekusi dan intimidasi terhadap orang-orang Kristen di negaranya, di Ethiopia. Dan karena itu maka beliau mikir, kok agama saya seperti ini? Apakah benar agama saya mengajarkan kekerasan kepada agama lain? Apakah ini dan sebagainya? Mereka mulai berpikir dengan pikiran yang seperti itu dan akhirnya apa? Dia murtad. Jadi ketika saya ngomong seperti ini, saya tidak sedang membela ajaran agama Kristen, justru saya sedang membela agama Islam. Maksud saya begini Baraya, kalau misalkan orang-orang Islam itu melakukan penggerebegan terhadap aktivitas ibadah agama yang lain, dalilnya itu apa? Kan gak ada. Dalam syariah Islam itu terlarang luar biasa. Jadi Baraya begini ya, dalam Piagam Madinah, yang ini adalah bagian dari syariah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dalam Piagam Madinah itu dikatakan bahwa di sebuah negara Islam atau negara yang dipimpin oleh Muslim, dalam hal ini adalah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjanjikan dan menjamin kebebasan beragama untuk orang-orang non-Islam. Bahkan bukan menjamin kebebasan, tapi juga melindungi mereka. Dan siapapun yang mengganggu mereka akan diperangi. Itu dalam Piagam Madinah itu seperti itu. Terus kemudian Nabi juga mengatakan ada dalam syariah Islam itu ada syariah perang, ada aturan perang gitu. Bahkan dalam perang yang paling mematikan, paling menyakitkan sekalipun,
rumah ibadah itu tidak boleh diganggu-gugat, orang yang ibadah di dalamnya tidak boleh diganggu-gugat. Kalau ada musuh dalam perang sekalipun ya, musuh yang bersembunyi atau lari ke dalam tempat ibadah, agama apapun, tidak boleh dikejar. Hanya boleh bertahan di situ, tapi si bangunan gerejanya katakanlah atau kuilnya atau apapun itu tidak boleh dimasuki oleh kaum muslimin. Bahkan dalam kondisi perang paling menyakitkan sekalipun, itu tempat ibadah gak boleh diganggu gugat. Itu syariat Islamnya jelas. Lalu gimana ceritanya ada orang-orang Islam yang justru malah melakukan penggerebegan bukan hanya sekali tapi berkali-kali? Kenapa bisa seperti itu? Nah, saya dalam hal ini membela syariah Islam bahwa dalam Islam itu tidak boleh mengganggu-gugat ajaran agama lain. Dalam hal ini tidak boleh mengganggu-gugat orang-orang yang sedang beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi mereka alasannya apa? Karena alasannya adalah misalkan peraturan pemerintah, ya enggak, mereka melanggar peraturan pemerintah. Mereka melanggar syariat Islam juga iya, peraturan pemerintah juga iya, melanggar akal pikiran juga iya, melanggar adat juga iya, melanggar tradisi ketimuran juga iya, semuanya mereka langgar. Demi apa sih sebenarnya? Dan yang lebih parah lagi, mereka mengatasnamakan Islam. Makanya inilah yang kemudian disebut sebagai pemurtadan yang dilakukan justru oleh orang-orang Islam sendiri. Nah, akhirnya muncul juga sebuah pertanyaan, kenapa juga agama yang katanya adalah sumber moral, agama yang katanya menjadi basis bagi peradaban dan sebagainya sekarang menjadi seperti itu. Dan ternyata setelah dipikir-pikir bukan hanya Islam saja, karena di tempat yang lain di India misalkan kemarin kan ada kejadian juga yang sangat unyu-unyu gitu dalam tanda kutip. Jadi orang-orang Hindu dalam etnis tertentu itu kemudian menyerang orang-orang Kristen di etnis yang lain dengan cara yang wow, ngeri banget lah, nggak usah diceritain. Ya pokoknya ngeri seperti itu. Nah, itu kan mengaku mengatasnamakan orang-orang Hindu, kan orang-orang Hindu pengasih dan penyayang, gimana ceritanya mereka tega untuk melakukan hal yang semacam itu? Kenapa di Indonesia ada yang seperti itu, di India ada yang seperti itu, di negara-negara yang basis keberagamaannya kuat kenapa terjadi seperti itu? Kenapa coba? Saya jelaskan begini Baraya. Sebenarnya agama itu murninya, aslinya memang menjadi landasan moral. Agama itu oleh orang-orang zaman dulu itu dianggap sebagai pijakan, sebagai pedoman, sebagai kriteria benar dan salah, baik dan buruk. Dan dari situlah mereka menghasilkan peradaban yang agung, peradaban yang besar. Makanya peradaban-peradaban kuno itu yang menghasilkan peradaban-peradaban besar itu selalu berhubungan dengan agama, apapun itu. Bahkan peninggalannya sampai sekarang selalu berhubungan dengan agama. Jadi agama itu sebenarnya adalah dasar dari peradaban, dasar dari moral. Tapi kenapa sekarang tidak seperti itu? Karena di zaman sekarang, di akhir zaman ini, agama justru dijadikan bukan sebagai landasan moral kita, tetapi dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan status quo, alat untuk mempertahankan apa yang ada dalam diri kita. Maksudnya gini Baraya, saya jelaskan dalam sebuah contoh, dalam beberapa contoh. Ada orang yang sangat miskin. Orang yang sangat miskin itu, kenapa dia miskin? Karena dia tidak mau bekerja. Dia senangnya nganggur, dia senang guling-guling. Dia tidak mau belajar bagaimana ekonomi, dia tidak mau apa, tapi pokoknya mah dia miskin aja. Kemudian ditanya, kenapa kamu miskin? Maka dia menjawab dengan sangat mudah. Ya iyalah, rezeki mah kan sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Saya mah enggak akan yang kayak gitu, ya biasa-biasa aja. Lagian ngapain hidup di dunia kaya raya tapi di akhirat miskin? Yang paling penting di akhiratnya selamat. Kan kalau misalkan kita kaya, maka hisabnya juga menjadi semakin susah, menjadi semakin berat, dan di akhirat juga nanti tanggungan dari uang-uang yang kita punya itu kan masih akan dipertanggungjawabkan, dan itu sangat banyak, sangat lama. Jadi mendingan hidup miskin apa adanya, yang penting pas-pasan gitu kan. Pas lagi butuh pas ada. Ya yang penting mah gitu aja, sederhana kita mah. Kan Nabi juga minta kalau dicari, carilah Nabi Muhammad itu di tengah fakir miskin. Jadi ya mau dekat dengan Nabi harus miskin. Ada yang mengatakan seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke orang kaya. Ada orang kaya, rakus, kapitalis, tamak, tapi kaya. Terus kita tanyain, kamu kenapa kaya raya dan kapitalis kayak gitu? Oh, ini kan diperintahkan sama ajaran agama saya. Jadi gimana caranya kita mau berderma kalau kita miskin? Gimana caranya kalau kita memberikan kemanfaatan kepada orang lain kalau kita miskin? Justru dengan kaya kita menjadi kuat. Kalau kita kuat, kita jauh dari kekufuran. Kalau misalkan kaya, kalau misalkan kuat, kita bisa bikin masjid, bisa bikin jembatan, bisa bikin orang-orang merasakan kemanfaatan dari kita. Nah, karena itu maka kita harus menjadi orang-orang yang kaya. Gitu kan? Benar nggak? Menurut Baraya, mana di antara dua argumentasi itu yang benar? Menurut saya, dua-duanya salah.
Karena mereka itu menjadikan agama bukan sebagai landasan moral mereka, tapi menjadikan agama sebagai tameng. Kalau saya memang rajin bekerja tapi rakus, saya akan menggunakan agama sebagai pembenarannya. Kalau misalkan saya miskin gara-gara saya tidak rajin, maka saya akan menggunakan agama sebagai tameng keberagamaan saya. Nah, agama di akhir zaman itu diperlakukannya seperti itu gitu. Atau contoh yang lain lah, misalkan ya, ada orang pintar dan ada orang bodoh. Menurut Baraya, mana yang lebih akurat jawabannya? Si orang pintar ditanya, kamu kok pintar amat sih? Kenapa kamu pintar kayak gini? Kenapa kamu harus baca banyak buku, harus belajar metodologi ilmu? Ngapain sih kayak gitu? Terus dia akan menjawab, ya iya kan, untuk memahami agama itu harus dengan menggunakan akal. Di dalam ayat Al-Quran itu penuh banyak sekali dorongan-dorongan kita agar kita berakal. Maka kita harus benar menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang yang intelektual, menjadi orang yang pintar. Dari situlah akhirnya kita bisa mendapatkan pencerahan. Begitu kan? Oke, begitu. Kita tanya kepada si bodoh, kenapa kamu bodoh amat sih? Kamu tidak rajin membaca, kamu tidak rajin belajar. Itu agama kamu apa sih? Agama saya Islam. Dan kalau soal bodoh enggaknya itu mah relatif kan. Yang paling penting itu kita harus pahami bahwa agama itu gak bisa dilogikakan. Jadi ngapain belajar logika, ngapain belajar sains begini dan begitu? Kan semuanya juga berpijak pada iman. Jadi kalau kita sudah iman, kita gak butuh lagi logika berpikir yang aneh-aneh itu, gak butuh psikologi, gak butuh apa. Ya buat apa juga kan, yang paling penting itu adalah ilmu sabar, ilmu takwa. Jadi gak usah, ya kan emang sok di sini, emang Tuhan bisa dilogikakan? Enggak kan? Jadi gak usah berpikir logika juga kayak gitu. Nah kan gitu ya. Jadi si pintar yang sombong dan si bodoh yang tidak rajin itu, mereka kedua-duanya itu menggunakan agama sebagai tameng, gitu kan? Nah itulah yang terjadi di akhir zaman, sehingga orang-orang mau dikasih dalil kayak gimana pun mereka sudah saklek, sudah paten pada satu pendapatnya, karena mereka menganggap bahwa pendapat itu berasal dari Tuhan. Nah inilah pada akhirnya yang menyebabkan orang-orang atau bangsa yang teguh pada agamanya justru malah menjadi bangsa-bangsa yang tidak beradab, menjadi bangsa-bangsa yang tidak maju. Misalkan katakanlah begini, di antara negara-negara Katolik yang paling taat itu diantaranya adalah orang Filipina dan sebagian negara di Amerika Latin gitu. Itu yang paling taat tuh Katolik tuh di situ. Dan tepat di situlah peradabannya nggak maju. Gitu kan? Kalau di dunia Islam kita sudah tahu lah ya gimana. Kalau di dunia Kristen misalkan kita melihat Amerika Serikat itu maju, tapi kan Kristen bukan, dia itu sekulernya luar biasa. Nah, yang memegang teguh kekristenan, Protestan itu ada di Afrika Tengah kayak gitu ya, yang negara-negara seperti itu, lah miskin juga. Nah, kenapa misalkan orang-orang yang sekarang beragamanya kuat justru malah tidak berkembang? Yaitu alasannya adalah karena mereka sebenarnya tidak beragama. Nah, karena rumusnya begini Baraya, ketika kita misalkan melihat di negara-negara yang taat pada agama, setiap ada kesalahan di sana, kesalahan itu dilestarikan atas nama agama. Itu jadi yang tadi itu, jadi misalkan anti demokrasi atau terorisme atau apa, bahkan memenggal orang sekalipun itu bisa atas nama agama. Karena apa? Karena kesalahan paling buruk sekalipun itu bisa dilestarikan oleh lembaga atau institusi keagamaan. Nah, kalau misalkan orang-orang sekuler kan, kalau misalkan di Amerika Serikat gitu ya, atau di Finlandia gitu ya, dan kalau misalkan ada yang benar, ya udah kita lanjutkan, kalau ada yang salah diperbaiki. Nah, kalau di negara-negara yang banyak menganut agama palsu yang tadi itu, kalau misalkan ada yang benar ya dilanjutkan, kalau ada yang kesalah dibela atas nama agama, karena segala sesuatu itu bisa dibela kalau misalkan atas nama agama. Kan begitu. Itu yang jadi masalah di akhir zaman sekarang itu, agamanya jadi ya kasihan, jadi si agamanya itu jadi apa ya, jadi alat kekuasaan, jadi alat hegemoni, jadi alat untuk mengontrol massa, jadi alat untuk menciptakan status quo gitu. Nah sekarang ayo saya ajak Baraya untuk berpikir logis gitu ya. Kita main rasio-rasioan, kita main logis gitu ya. Kan Indonesia itu dicatat sebagai salah satu negara paling religius. Bahkan ada yang menyebutkan Indonesia itu memang benar-benar religius karena seluruh tokoh-tokoh politiknya juga sangat-sangat religius. Katanya seperti itu. Nah, anggaplah Indonesia itu adalah negara yang sangat religius. Kita sepakati itu secara formal ya. Tapi kenapa korupsinya tinggi? Kalau seandainya religius, misalkan mayoritas di Indonesia itu adalah menganut agama Islam dan semuanya religius, maka nggak mungkin ada korupsi. Atau korupsinya jumlahnya sangat sedikit. Kan harusnya gitu logikanya. Tapi kenapa
katanya agamanya religius, katanya sangat peduli pada agama, tetapi korupsi tinggi. Ya karena agamanya bohong-bohongan. Agama itu tidak dijadikan sebagai landasan moral, tapi hanya dijadikan sebagai tameng kejahatan, gitu. Atau misalkan contoh yang lain, kan Indonesia itu adalah salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di seluruh dunia. Kalau itu memang benar-benar religius, gak mungkin ada kejadian seperti itu. Karena dalam agama Islam itu, sampah itu benar-benar tidak boleh dibuang sembarangan, karena itu dikhawatirkan akan merusak ibadah kita. Kan begitu. Nah, karena itu maka semua warga negara itu harus bersikap bersih, sehingga wilayah Indonesia itu bersih seandainya masyarakatnya religius. Tapi di sini masyarakatnya katanya religius, tapi sampah ada di mana-mana. Kenapa bisa seperti itu? Karena agama yang kita anut tuh bohong-bohongan. Kita nggak menganut agama yang sesungguhnya. Kita menjadikan agama itu tameng. Bahkan ketika saya ngobrol sama saya pernah mengkritik langsung ke pesantren-pesantren yang kayak gitu, kenapa di sini kotor, banyak sampah dan sebagainya. Kan di dalam Islam fikih pertama itu adalah tentang bab toharoh. Kemudian dia malah nyeletuk, kamu gak ngerti bahasa Arab, bab toharoh dalam agama Islam itu bukan berarti sampah sembarangan, bla bla. Jadi mereka tuh cari-cari alasan aja segala rupanya, hanya demi mempertahankan pesantrennya agar tetap kotor gitu. Begitu. Itulah yang akhirnya membuat orang-orang yang katanya beragama, yang katanya religius, justru malah tidak beradab karena agamanya palsu. Jadi saya mohon kepada orang-orang yang kemarin menggerebek gereja itu, yang pakai sorban, yang pakai cadar dan sebagainya, ayo kita kembali ke ajaran Islam yang benar ya. Kembali ke kitab Quran dan Sunnah. Kan di dalam Quran dan Sunnah kita sudah mengetahui bersama, tidak boleh mengganggu tempat ibadah agama lain, tidak boleh mengganggu orang-orang yang sedang melakukan ritual agama lain dan sebagainya. Itu sudah dijamin. Jadi kalau misalkan mau melakukan hal-hal yang semacam itu, ya please lah, jangan jadikan agama sebagai tameng untuk kejahatan diri sendiri. Itu ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.